warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Selamat siang kepada teman-teman semua. Pada program pertukaran mahasiswa Merdeka pada kampus Merdeka, perkenalkan, nama saya Nurdia Septaning Tias. Saya berasal dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, dan sebagai universitas mitra adalah Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan membahas tentang materi pada pertemuan 14, yakni perbaikan berkelanjutan dan patok duga. Hubungan perbaikan berkelanjutan dan patok duga. Pertama yaitu situasi persaingan dewasa ini yang sedemikian ketat menuntut setiap perusahaan untuk cepat melakukan perbaikan atau penyempurnaan pada setiap aspek atau bidang yang menjadi kelemahan dan tertinggal dari perusahaan lain. Kedua adalah memberikan informasi utama kepada suatu perusahaan, yaitu pertama posisi relatifnya terhadap praktik dan proses yang terbaik dalam kelasnya. Kedua, proses-proses yang perlu diubah. Kemudian memberikan model yang terbaik dalam satu kelas yang dapat diadopsi atau bahkan disempurnakan. Berikutnya adalah pelanggan yang modern memiliki informasi yang lebih baik dan menuntut kualitas terendah dengan harga terendah. Terakhir adalah patok duga mendukung TQM atau Total Quality Management dengan memberikan alat terbaik bagi perbaikan proses atau praktik yang cepat dan nyata. Selanjutnya adalah definisi patok duga. Patok duga adalah proses pengukuran yang kontinu menyangkut produk, jasa, dan praktik-praktik terhadap kompetitor terbaik oleh Robert Kemp. Kemudian definisi kedua adalah patok duga merupakan suatu proses terus-menerus untuk menganalisis tata cara terbaik di dunia dengan maksud menciptakan dan mencapai sasaran dan tujuan oleh IBM. Next adalah asas patok duga. Pertama, patok duga merupakan kiat untuk mengetahui tentang bagaimana dan mengapa suatu proses perusahaan yang memimpin dalam suatu industri dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih baik dan dibandingkan yang lainnya. Kedua, fokus dari kegiatan patok duga diarahkan pada praktek terbaik dari perusahaan lainnya. Ruang lingkupnya meliputi produk, jasa, proses, kinerja organisasi, logistik, pemasaran, dan lain-lain. 3. Praktek patok duga berlangsung secara sistematis dan terpadu dengan praktek manajemen lainnya, misalnya Total Quality Management, Corporate Reengineering, analisis pesaing, dan lain-lain. Terakhir yaitu kegiatan patok duga perlu keterlibatan dari semua pihak, pemilihan yang tepat, pemahaman organisasi, pemilihan mitra, kemampuan melaksanakan apa yang ditemukan dalam praktek bisnis. Pembahasan selanjutnya adalah dasar-dasar pemikiran perlunya patok duga. Salah satu dasar pemikiran perlunya patok duga adalah bahwa tidak ada gunanya pengasingan diri di dalam suatu laboratorium khusus untuk berusaha menemukan proses baru yang dapat meningkatkan kualitas atau mengurangi biaya apabila proses itu sendiri sudah ada. Jenis-jenis patok duga ada 4, yakni internal, kompetitif, fungsional, generik. Internal adalah pendekatan dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal lainnya dalam suatu organisasi. Kompetitif, pendekatan dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai pesaing. Fungsional adalah pendekatan dilakukan dengan membandingkan fungsi atau proses dari perusahaan-perusahaan yang berada di berbagai industri. Generik, pendekatan dilakukan dengan membandingkan pada proses bisnis fundamental yang cenderung sama di setiap industri. Berikutnya adalah peranan manajemen dalam patok duga. Komitmen terhadap perubahan. Patok duga membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Bila komitmen ini tidak ada, hanya akan menjadi pemborosan biaya dan tenaga. Pendanaan. Dana ini mendukung perjalanan tim untuk mengunjungi organisasi-organisasi yang memiliki proses terbaik di kelasnya. Sumber daya manusia memutuskan pihak sumber daya manusia mana yang melakukan patok duga. Pengungkapan, yakni manajemen berwenang membuat keputusan untuk mengungkap suatu informasi. Keterlibatan, yaitu manajemen harus terlibat secara aktif dan nyata dalam setiap aspek proses patok duga. Hambatan-hambatan dalam patok duga. Berikut adalah hambatan-hambatan dalam patok duga adalah fokus internal. Kedua, tujuan patok duga terlalu luas. 3, schedule yang tidak realistis. 4, komposisi tim yang kurang tepat. Bersedia menerima OK in class, penekanan yang tidak tepat, kekurang pekaan terhadap mitra. 8 adalah dukungan manajemen puncak yang terbatas. Oke, itulah materi pembahasan kita kali ini tentang perbaikan berkelanjutan dan
Fatok juga. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.